urusan dunia ini sia-sia. Bilangnya itu seperti hal menjaring angin. Angin dijaring ya lewat aja, nggak ada apa-apanya. Itu yang namanya segala kepuasan yang kita pikir itu bisa memuaskan diri kita. Ya, itu berarti ada yang namanya Christian hedonism itu. Lalu hal yang lain yang kita boleh lakukan, itu contohnya apa yang dilakukan oleh Kristus. Matius 26 ayat 39-42. Itu doanya Kristus yang diulang sampai 3 kali. Kira-kira hafal kan? Lalukan kacauan ini daripadaku, tapi hanya kehendak-Mu saja Bapa. Jadi kalau memang itu kehendak-Mu, ya jangan dilalukan. Kita boleh saja minta. Kalau itu memang kehendak Bapa, itu boleh saja. Dan Kristus melakukan itu 3 kali. Nggak ada ya, semua sudah hafal, saya yakin di sini. Enaknya ya kalau membahas mengenai Alkitab di tempat orang yang sudah hebat-hebat ini hafal semua. Nggak perlu pakai Alkitab lagi, cuma diomong aja sudah tahu. Nah, kalau ini harus ada ini. Yohanes 17 ayat 1-5. Jadi apa yang kita butuhkan supaya kita bisa tumbuh, ini sebetulnya tercatat di sini. This word spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee, as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gave me to do. Jadi kalau kita itu memuliakan yang namanya Allah, berarti kita juga memuliakan Yesus. Kalau memuliakan Yesus, kita memuliakan Allah. Bolak-balik seperti itu. Karena apa yang sudah diberikan pada Yesus. Yang hidup itu yang diberikan pada Yesus, Yesus bisa memberikan hidup ya, orang-orang ini. Jadi untuk itu semua, kalau memang kita itu bisa tadi itu menjadi orang-orang kudus, yang kita perlu pertumbuhan untuk menjadi supaya dekat dengan Yesus, itu sudah cukup di dalam hidup kita untuk kita itu bisa mencapai kepada tujuan. Dan pertumbuhan itu tidak akan berhenti sebelum kita sampai tujuan. Kalau kita sudah sampai tujuan, baru itu berhenti. Nah, jadi setiap orang itu akan tumbuh terus sampai tujuan. Apa tujuan? Tujuannya itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita sudah bisa bersekutu dengan Tuhan, itu baru selesai. Nah, kalau saya pakai omongan mati itu kayaknya nggak enak didengar. Jadi kalau kita sudah bisa bersekutu dengan Dia, ya memang kita ada persekutuan seperti kita kumpul di sini, Tuhan tengah-tengah kita, ini kita juga bersekutu. Tapi ini masih dalam proses pertumbuhan kita semua. Kalau mau ada pertanyaan, bisa disampaikan nanti tanggal 29 ada konsel di Eastfield. Itu konsel yang diadakan
diadakan oleh Wes untuk pertama kali nanti di rumahnya Ibu Feby. Itu perlunya kita mengadakan konsel supaya bisa ada tanya jawab, supaya bisa sharing, supaya kita itu bisa mengenal Kristus lebih dalam, supaya kita itu bisa menjadi kudus, dan supaya kita itu bisa tumbuh terus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk siang hari ini. Karena kami tahu Bapa, kalau kami hanya mengandalkan Engkau, Engkau akan membuat kami tumbuh dan mengerti akan anak-Mu, putra-Mu, Yesus Kristus. Bapa di surga, kalau kami dapat sama seperti putra-Mu, sudah tentu Engkau akan menjadi senang. Dan dunia juga akan Engkau miliki. Bapa di surga, biarlah sebagian daripada firman ini dapat tinggal di dalam hati kami dan bisa selalu mengingatkan apa yang kami perbuat setiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa semua umat di sini percaya bahwa Engkau akan memberikan itu semua. Kami panjatkan semua ini hanya di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami.